ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan pada kita sehingga kita dapat menjalani semua kehidupan dan menjalani roda kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya nanti tujuan kita adalah surganya di akhirat nanti. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau sehingga kita sekarang ini menikmati Islam dan iman. Allah telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawat dan berilah salam kehormatan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dengan salam penghormatan itu kita akan dibalasi 10 kali rahmat dari Allah. Satu rahmat Allah itu berisi yang pertama diberinya kehidupan kita di dunia, yang kedua penghapusan dosa, yang ketiga adalah peninggian derajat di dunia dan akhirat. Kemudian kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW pada saat nanti di akhirat, karena selawat yang disampaikan itu akan berfungsi sebagai syafaat pada saat kita membutuhkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi ini saya akan mencoba memaparkan tentang sunnah-sunnah fitrah atau ada fitrah. Fitrah adalah secara global pengertiannya adalah Islam. Berdasarkan sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang membuat mereka menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kemudian fitrah secara khusus artinya sesuatu yang alami yang ada pada manusia. Seperti contohnya lapar, mengantuk, itu adalah fitrah. Karena itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh sunnatullah. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di dunia ini tidak terlepas daripada pandangan Allah dan terlepas daripada ilmu Allah. Seorang muslim dengan keislamannya tentu harus berpegang teguh pada apa-apa yang telah sunnatullah sampaikan, yaitu melalui Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan sebagai kita keislaman, kita harus berpegang teguh pada apa-apa yang telah ditunjuk atau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Nabi Muhammad SAW. Salah satu petunjuk itu adalah fitrah. Fitrah ini berdasarkan kepada hadis daripada Abu Hurairah, yaitu khamsun minal fitrah al-istiqdad wal fitan wa qasus sarif wa naqsu al-ibtid wa tukallimul atfal. Ada 5 perkara yang termasuk dalam fitrah, yaitu mencukur kemaluan, berkhitan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku. Ini adalah 5 fitrah yang disampaikan oleh Nabi melalui hadis Abu Hurairah. Yang pertama istiqdad, mencukur bulu kemaluan, yaitu mencukur bulu kemaluan dengan sesuatu yang tajam seperti pisau cukur dan sejenisnya, dan tidak mengapa menggunakan obat penghilang rambut untuk menghilangkannya. Beberapa ulama menyampaikan bahwa manfaat atau hikmah daripada mencukur bulu kemaluan atau istiqdad adalah yang pertama, bahwasanya
menjaga kesucian kita daripada najis. Karena mungkin bisa jadi air kencing kita, sperma, mazi kita tertampung daripada bulu kemaluan, yang itu akan berdampak kepada kesahihan kita pada beribadah, terutama sholat. Yang kemudian manfaatnya adalah, hikmahnya adalah menjaga kebersihan, karena semua tempat yang ditumbuhi bulu itu akan dalam kondisi lembab, sehingga bakteri atau zat-zat lain yang akan membuat penyakit itu akan tertampung di situ. Seperti contoh dalam sebuah penelitian bahwasanya salah satu penyebab daripada keputihan daripada wanita itu adalah karena banyaknya bakteri yang bertumpuk daripada bulu kemaluan tersebut, sehingga ini perlu dilakukan pencukuran. Kemudian Nabi menyampaikan bahwasanya mencukur kemaluan itu dianjurkan 7 hari, mencukur kumis dianjurkan 7 hari, memotong kuku dianjurkan 7 hari, selambat-lambatnya 40 malam. Ini berdasarkan hadis dari Anas. Rasulullah bersabda, kami diberi tenggang waktu oleh Rasulullah mencukur kumis, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku dalam 40 malam. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah sunnah yang harus kita lakukan. Yang kedua, khitan atau sunat. Sunat adalah memotong kulit yang menutup bagian kepala daripada kemaluan laki-laki, dan kita ini sunahkan oleh Rasulullah selama 7 hari daripada kelahiran seorang anak. Khitan itu sangat banyak berfungsi dari segi kesehatan, karena kalau kita tidak berkhitan akan bertumpuk penyakit yang ada di kulit kepala kemaluan tersebut, karena mungkin sisa-sisa daripada air kencing, sisa pada sperma atau mazi yang tertampung tersebut. Berdasarkan penelitian dari tim kesehatan bahwasanya hal-hal tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan menghilangkan atau dengan berkhitan. Kemudian untuk berkhitan ini bisa juga dilakukan menjelang balik. Ini berdasarkan pada hadis daripada Bukhari Muslim terhadap allati angka saral kafiru wajadanabu, buanglah rambut kekufuran darimu dan berkhitanlah. Ini disampaikan kepada seseorang yang baru masuk Islam. Jadi orang yang baru Islam itu disampaikan oleh Nabi, buanglah rambut kekufuranmu dan berkhitanlah. Kemudian ada juga asar daripada hadis Nabi bahwasanya Nabi Ibrahim dikhitan pada umur 80 tahun. Ini merupakan syariat yang pada waktu itu pada zaman Nabi Ibrahim. Tapi kalau sekarang kita ini karena zaman tersebut umur orang ada berkisar lebih sampai 180 sampai 200 tahun. Kalau sekarang mungkin sekitar umur balik sebelum balik. Keuntungan berkhitan pada umur 7 hari, pertama tidak merasa sakit. Kemudian pertumbuhan dari si anak akan lebih cepat daripada anak-anak yang berkhitan menjelang balik berakal. Kemudian juga rasa sakit itu akan hilang, karena waktu kecil mungkin tidak terasa terlalu sakit. Yang ketiga adalah mencukur kumis. Seorang muslim selalu memotong kumisnya dan memanjangkan sampai ke bibirnya, sedangkan jenggot hendaklah dia lebatkan hingga memberi wajah dan merawatnya. Karena Rasulullah bersabda, uzul sawarib wa uhul liha qalibul majjusa, pendekkanlah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian memanjang, seisilah orang-orang Majusi. Hadis ini atau Asbabun Nurul ini adalah pada saat utusan daripada Kisra, yaitu Raja Persia, kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad pernah mengirim surat ke Kisra untuk mengajak masuk Islam. Kemudian Kisra merobek surat Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad berkata, hari ini surat saya dirobek-robek, besok mahkota engkau akan dirobek-robek oleh
umat Islam. Pada saat itu utusan dari pada Kisra melalui Bazan, yaitu Gubernur Jenderal Kisra di daerah wilayah Arab, mengutus kepada Nabi Muhammad. Kemudian utusan tersebut datang ke Nabi Muhammad. Ditanya kepada sahabat, di mana Muhammad? Dijawab, di masjid. Kemudian utusan tersebut datang menemui Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad memalingkan wajahnya, sungguh buruk wajah engkau, sungguh buruk wajah engkau. Kemudian Nabi berkata, siapa yang menyuruh engkau ini? Tuhan kami Kisra. Sementara Nabi Muhammad mengatakan, Tuhan saya menyelisihinya. Orang-orang Kisra atau orang-orang Persia tersebut biasanya memanjang kumis sampai lebat, kemudian sampai berbelok-belok atau berliku-liku di mukanya, sehingga membuat wajahnya itu Nabi tidak suka. Dan Nabi mengatakan bahwasanya kepada sahabatnya, cukurlah kamu sekalian, selisihilah majusi. Kemudian yang keempat, mencabut bulu ketiak. Seorang muslim hendaknya selalu mencabut bulu ketiaknya. Jika tidak bisa mencabutnya, maka ia mencukurnya atau memolisinya dengan kapur atau sejenisnya berupa obat pinggang rambut agar menjadi rontok. Hikmah daripada mencukur bulu ketiak sama dengan tadi, dengan bulu kemaluan. Karena setiap yang tumbuh bulu itu akan lembab kulitnya, sehingga akan ada bakteri-bakteri yang berkumpul di situ, sehingga membuat bau yang tidak sedap, bau busuk. Mungkin kita pernah sholat di samping orang yang bau ketiaknya, sehingga itu mengganggu kita untuk kusuk dalam sholat. Ini dianjurkan oleh Rasulullah untuk menjaga kebersihan kita, sehingga apa yang ada di dalam diri kita itu tidak mengganggu orang lain. Yang keempat, memotong kuku. Tujuan memotong kuku ini adalah karena kuku yang panjang itu akan mengandung juga seperti kotoran-kotoran atau bakteri-bakteri, sehingga kalau kita makan dengan kuku yang panjang itu akan membuat kesehatan kita akan terganggu. Juga kita akan susah pada saat cebok atau kita beristinja, di mana itu akan menyusahkan. Di mana pada saat ini, sekarang ini orang banyak melakukan pedikur, memanjangkan atau mempercantik kuku sehingga kuku itu seperti runcing. Apa tujuannya? Mungkin ada juga tujuannya adalah untuk menghilangkan tahi telinga, untuk mencukil tahi telinga atau mencukil tahi hidung, sehingga itu tidak ada alasan satupun dari Rasulullah SAW dibenarkan. Apapun yang disampaikan Rasulullah itu sudah melalui wahyu dari Allah dan sunnahullah yang tidak bisa kita indahkan dan kita harus patuhi tersebut. Kemudian dalam fitrah-fitrah ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, memotong kuku itu dilakukan 1 kali seminggu. Mungkin ini bisa dihubungkan dengan kaum laki-laki, itu bisa dilakukan pada saat pagi sholat Jumat. Mungkin hari ini kita bisa memotong kuku, mencabut bulu ketiak, karena itu adalah sunnah dan fitrah yang tidak bisa kita hindari. Itu akan terjadi terus pada selama kita hidup. Mereka akan tumbuh terus selama kita hidup. Dan untuk minimalnya adalah diberi batas waktu 40 hari 20 malam. Jadi fitrah-fitrah ini sangat berguna bagi kebersihan, tidak hanya secara syariat, tapi secara penelitian kebersihan juga ini dianjurkan bagi kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka